Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Saya tidak mendengar suara apapun Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Yes, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya di siang hari ini kita sudah mempersiapkan diri dengan yang terbaik. Karena kita mau bertemu dengan Sang Raja Yesus Kristus, amin. Bolehkah saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sapa sesama jemaat Tuhan. Tanya kabar. Yes. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita mulaikan ibadah di siang hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami terus mengecap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami terus mengalami penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Di siang hari ini kami jemaat-Mu datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, haus dan lapar Tuhan akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan di siang hari ini kami membawa setiap rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Dalam bentuk pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau menikmati, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan Engkau bekerja di dalam pujian penyembahan kami. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Mari Bapak Ibu bersama kita mau membawa puji syukur kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu menyediakan kasih yang tak pernah berkesudahan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Tuhan memberikan sukacita yang besar siang hari ini, amin. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan suka. Yes, Jesus. Minyak yang baru, ini iman kami Tuhan. Yes. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Ya Tuhan, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi yo, ku terima janji Allah, amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersama Bapak Ibu kita mau tepuk tangan bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi. Kami melihat penuaian besar-besaran Tuhan. Yes. Yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bapak Ibu, saya percaya siang ini kita bisa kasih lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Tadi pagi di ibadah 1 penuh dengan antusias, saya percaya ibadah 2 tidak kalah lagi Bapak Ibu, amin. Silakan haleluya. Kurang Bapak Ibu, sekali lagi haleluya. Siap kasih lebih lagi buat Tuhan kita, come on. Tuhan memberiku, mana suara jemaat Tuhan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Oke, kebaktian 2 yang bersukacita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. 2 kali lebih dahsyat lagi. Lihat kanan kirinya dan katakan selamat bersukacita ya. Oke, wow, selamat menikmati kegirangan dengan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, semuanya udah bersukacita, kelihatan dari wajah-wajahnya yang penuh sukacita, antusias. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, hari ini udah kebaktian 2. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kita. Selamat datang, Bapak Ibu yang butuh dilayani dan pengen tahu gereja kita.
Silakan Bapak Ibu bisa ketemu pelan-pelan yang ada dan pengen tahu gereja kita seperti apa, visi misinya, dan bagi yang belum berjemaat silakan bisa bergabung dengan GB Gilgal dan bisa tanya-tanya dengan para pelan-pelan yang ada. Pengumuman yang pertama adalah kami terus mengajak Bapak Ibu untuk terus aktif di dalam kebaktian kita. Kebaktian 1 Oktober, kebaktian yang pertama adalah jam 9 pagi dan kebaktian 2 jam 11 siang. Dan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setiap kebaktian kita akan tayang di YouTube channel GB Gilgal Manado setiap hari Minggu jam 5 sore. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan juga di sana, di tayangan di YouTube yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan diadakan juga kebaktian anak di lantai 2 di setiap hari Minggu di jam yang sama, di jam 9 dan juga jam 11. Silakan yang Bapak Ibu yang bawa putra-putri bisa langsung bawa di lantai 2 supaya ibadah Bapak Ibu boleh aman, nyaman, dan mereka punya ibadah khusus untuk kids. Jadi mereka bisa diajarkan, bisa dimuridkan di sana dan menikmati hadirat Tuhan bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah ibadah PW Naik untuk GNG dan Pro M akan diadakan hari Rabu ini. Berikan tepuk tangan buat anak muda kita yang luar biasa. Kita akan menikmati lawatan Tuhan melalui malam pujian dan penyembahan di hari Rabu ini jam 7 malam di lantai 1. Jadi bagi Bapak putra-putri ya, anak muda yang kategori kuliah dan kerja, mereka yang student silahkan bisa datang di hari Rabu. Kita menikmati PW Naik jam 7 malam di tempat ini. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa ikut dalam ibadah doa kita setiap hari Jumat, Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Kami menghimbau bukan hanya para pengerja aktivis, tapi semua Bapak Ibu bisa datang dan menikmati lawatan Tuhan di ibadah Jumat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam Family Cell yang belum ada penggembalaan tetap dan yang belum ada gereja, silakan bisa bergabung dalam Family Cell dan silakan Bapak Ibu bisa catat nomornya, tanya di mana Bapak Ibu bisa digembalakan dengan baik supaya bisa terus aktif, dimuridkan dan digembalakan. Kita juga akan mengadakan New Life yang akan kita adakan tanggal 7 Oktober. Dan New Life ini adalah momen yang begitu luar biasa. Jadi kami rindukan Bapak Ibu bisa mengajak anggota keluarga kita yang belum mengalami Tuhan, yang hidupnya pengen mengalami terobosan di dalam Tuhan, yang mengalami perubahan, silahkan bisa mendaftarkan diri di New Life tanggal 7 Oktober. Kita mau saksikan videonya berikut ini. Firman Tuhan bilang dalam Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pada saat seseorang berbalik datang kepada Tuhan, maka kemuliaan yang hilang itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Pengen rindu mengalami keselamatan sendiri ya tentunya, tapi kami rindu Bapak Ibu bisa mengajak saudara keluarga yang belum berubah dalam kehidupannya. Bahkan belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya dulu, kehidupan saya sebelum ikuti New Life, yang saya suka ceritakan bahwa kehidupan saya juga banyak berubah setelah saya mengalami New Life, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya berubah total kehidupan saya. Makanya saya rindu juga Bapak Ibu, gak hanya selamat sendiri, tapi marilah silakan Bapak Ibu bisa ajak keluarga, saudara, kerabat, yang dilihat kehidupannya gak berubah-berubah, gak bertobat-bertobat, silahkan bisa daftarkan diri, bisa scan barcode-nya ataupun daftar di depan supaya mereka bisa mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita challenge hari New Life ini kita bawa 1 jiwa, kita bawa ke hadapan Tuhan dan supaya mereka akan diselamatkan. Silahkan langsung daftar di tanggal 7 Oktober itu hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan akan disediakan juga makan siang dan juga coffee break bagi Bapak Ibu yang mengikuti New Life.
Dan persembahan serta perpuluhan bagi Bapak Ibu yang memberikan dan membalikan perpuluhan, silakan bisa mengambil amplop yang tersedia di kanan kiri Bapak Ibu, bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Dan jika Bapak Ibu yang berhalangan memberikan secara tunai, bisa memberikannya secara transfer. Dan bukti transfernya bisa dikirim di WA yang tertera di layar. Kami rindukan juga Bapak Ibu bisa mensupport penggalangan dana yang ada. Kita akan jualan makanan di bawah untuk keperluan Natal kita, baik kids maupun umum. Silakan Bapak Ibu bisa belanja, beli makanan di bawah, itu sudah mendukung acara Natal kita. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan.
angkat syukurmu baginya. Angkat suaramu sembah Dia. Mari Bapak Ibu secara pribadi kita mau angkat syukur kita. Berterima kasih atas kesetiaannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah lepaskan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Terus penuhi kami dengan hati yang mengucap syukur Tuhan. Biar dalam segala apapun yang kami alami, kami mau terus bersyukur. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena kami tahu begitu besar kuasa di dalam bersyukur Tuhan. Kami mau terus membawa syukur, sembah puji kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak menerima pengagungan kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan. Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Coba Tuhan saja yang nyanyikan. Sebab Kau layak, angkat tanganmu, angkat hatimu bagi Dia. Ya Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. You are worthy of our praise. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi sembah Dia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini karena berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan sebab itu kami rindu mengasihi Tuhan. Biar hati kami diberi hati yang rindu senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Mencintai Tuhan, mencintai Tuhan. Kami hormati Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami.
Kami percaya Engkau bertata ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Sebab itu berkati kami Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini kami diubahkan. Kami menjadi pribadi yang kuat. Yang menjadi garam dan terang di dunia kami Tuhan. Untuk kota kami, untuk keluarga kami. Dan dimanapun kami berada ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Selain daripada apa yang Engkau ingin nyatakan kepada jemaat Tuhan. Bagi hamba-Mu untuk menyampaikannya Pak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk tim PPW yang luar biasa hari ini saudara-saudara. Yang diberkati lewat pujian penyembahan. Boleh angkat tangan saudara? Haleluya. Terima kasih juga pada pastoral di tempat ini Pak Steven yang sudah mengundang untuk berbicara di tempat ini. Saya punya banyak teman di GBI Gilgal sini sejak lama saudara-saudara. Dan sepertinya saya pulang di rumah sendiri. Oke, hari ini nama saya Pendeta Carlo Pat. Saya pelayanan di GBI Crow Center Manado yang ada di Bahu. Hai semua, puji Tuhan. Oke, saya kasih tema untuk sharing firman Tuhan hari ini yaitu rumah yang kokoh. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang 7 ayat 24 sampai 27. Saudara boleh lihat di LED, saya akan bacakan untuk saudara. Sekali lagi Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab ia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya search di Google untuk rumah-rumah yang terbaik. Karena saya percaya kita semua punya kerinduan untuk memiliki rumah idaman. Amin. Saya lihat ada satu rumah yang sederhana, ada juga yang besar. Dan yang paling mahal yang kalau tidak salah yang saya dapat di Google itu rumahnya Raja Salman. Luar biasa harganya triliun saudara-saudara. Kalau saya rumah dengan harga seperti ini, mungkin uangnya saya pakai di gereja saudara-saudara. Karena saking mewahnya luar biasa. Padahal kita tahu sebagai orang percaya kita punya tugas untuk membawa orang-orang ke surga. Dan seringkali itu butuh anggaran untuk itu saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus, saya percaya di dalam perumpamaan tadi yang dia bilang, ini adalah bagian dari khotbah di bukit dari Injil Matius pasal yang ke-5 sampai ke-7. Di akhir khotbah itu Tuhan Yesus berkata bahwa tentang rumah, dia berbicara tentang rumah. Seperti yang firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini menurut Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya dalam suatu fondasi yang sangat kuat, bukan di atas pasir. Karena kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, ketika angin dan banjir itu datang, rumah kita bisa hanyut saudara-saudara. Nah, dari firman Tuhan tadi, saya mendapatkan 3 hal yang luar biasa yang saya rindu bagikan kepada kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk bagaimana rumah idaman kita itu tetap kokoh ketika ujian atau banjir itu datang. Pertama saya dapatkan adalah kehadiran Tuhan. Saudara, di rumah yang kuat, jadi rumah yang kokoh, rumah yang baik saya percaya selalu membutuhkan Tuhan di sana. Amin. Kenapa? Karena Tuhan, kalau kita mengundang dia, maka Tuhan kita akan menjadi gembala yang baik di situ. Dan tidak ada gembala yang lebih hebat dari Tuhan. Saya juga pengembalaan, tapi saya tahu saya butuh gembala yang agung itu, yang luar biasa. Dan kalau dia di rumah kita, dia akan menyatakan fungsinya sebagai seorang gembala yang baik. Ketika dombanya akan jatuh di jurang, maka dia akan menariknya. Itu tugas-tugas gembala.
Ketika orang di dalam rumah itu atau domba-dombanya kelaparan, maka gembala akan bertanggung jawab memberi dia makan. Gembala yang baik akan memperhatikan orang-orang di dalam rumah. Demikian juga ketika Yesus ada di dalam rumah kita, dia akan menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Biasanya yang mengalaminya yang kuat aminnya. Yang mengalami bagaimana laparnya saudara-saudara. Tadi saya sudah khotbah bagaimana saya punya 2 anak yang waktu itu masih kecil. Dan terus terang sebagai pelayan Tuhan, ada masanya kita diuji dalam hal ini, tidak ada makanan. Tetapi dalam kelemahan itu semua buku tabungan saya bilang ke istri saya, buka, cek dulu, siapa tahu masih ada. Tapi tidak ada saudara-saudara. Tapi Tuhan bisa mengirimkan burung gagak untuk memberi kita makan. Nah, Tuhan itu begitu luar biasa dengan caranya. Nah, itu yang bisa Tuhan lakukan di dalam rumah kalau Tuhan itu gembala di sana. Oleh sebab itu rumah yang baik itu butuh Tuhan di sana. Oleh sebab itu sebagai jemaat yang memiliki victorious living, kita akan kuat memiliki kehidupan yang kuat kalau kita memulai hari kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan mengakhirinya dengan persekutuan dengan Tuhan. Bukan cuma kita akan bertahan, malah kita akan lebih maju. Ada satu pujian yang berkata, yang diajarkan kepada kita sejak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, maka engkau akan bertumbuh. Nah, kemudian hal kedua yang boleh kita dapatkan dalam firman tadi adalah firman Tuhan. Rumah itu membutuhkan firman Tuhan seperti seorang yang butuh makanan. Kenapa saya bilang itu saudara-saudara? Karena kalau kita tidak makan, bayangkan kalau kita tidak makan 3 hari. Jangankan kalau puasa itu luar biasa. Kalau tidak puasa tidak makan 3 hari, itu bisa jadi kurus. Dan bisa kehilangan kekuatan, kehilangan kelemahan. Dan kita tidak berdaya untuk bergerak maju, mungkin bekerja, mengurus suami, mengurus istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan. Kenapa? Karena kita lemah tanpa makan. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Butuh jiwa kita, roh kita butuh apa yang namanya firman Tuhan. Setiap hari. Kalau kita tidak memberi dia makan, jangankan Pak Gembala suruh tolong jemaat Tuhan, pengerja, lepaskan. Mungkin ada yang terikat. Itu iblis bisa bilang, kamu mau lepaskan saya. Kamu sudah tidak punya daging, tinggal tulang. Nggak ada apa-apanya. Nah, kita butuh jiwa kita dan roh kita juga butuh diberi makan setiap hari. Butuh firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya cukup didengar, tetapi harus dilakukan. Saya punya satu kesaksian saudara. Saya kalau tidak salah mengiringi Yesus itu dimulai dari sakit penyakit. Jadi waktu pergaulan saya kurang bagus, saya menjadikan siang itu jadi malam, malam itu saya jadikan siang, akhirnya jatuh sakit. Dan puji Tuhan, anugerah Tuhan bagi saya itu luar biasa. Saya berjumpa dengan anak-anak muda, mereka adalah siswa-siswa di sekolah SMA waktu itu di tempat di kakak saya. Mereka suka berdoa. Saya bilang ini doa ini anak ini itu aneh. Mereka habis menangis, mereka tertawa. Tapi sekarang itu tidak aneh bagi saya, saudara-saudara. Saya suka menangis menyembah Tuhan sekarang. Ternyata mereka menangis karena dijamah Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang dijamah Tuhan akan mudah untuk mensyukuri berkat Tuhan. Mereka mendoakan saya. Padahal waktu itu rumah sakit menolak saya karena sakitnya cukup parah. Dan apa yang terjadi? Saya bilang ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Sembuh saudara-saudara. Itu pertama. Itu luar biasa. Dan dalam banyak hal, dalam pergumulan saya sudah mengalami bagaimana meyakini atau mengimani firman Tuhan dan dikuatkan. Dalam keadaan hati yang gundah gulana, penuh pergumulan. Saya bersaksi tadi pagi, saya pernah dalam pekerjaan. Saya sudah PDP waktu itu, tapi saya bilang Tuhan, anak-anak saya butuh makanan, saya sudah pendeta full time lagi. Saya lari saudara-saudara, dalam tanda kutip. Saya bekerja di yang namanya Habitat for Humanity International. Itu
organisasi nirlaba yang membangun rumah layak huni di seluruh dunia. Saya membangun di beberapa tempat di sini, dan tiba-tiba muntah darah di site, saudara-saudara. Muntah darah itu datangnya, aduh, bukan sedikit. Berapa kali muntah itu kayaknya seperti ini, saudara-saudara. Saya berpikir ya, mungkin saya sudah mau game over, karena biasanya kan begitu kalau dokter bilang. Kemudian apa yang terjadi waktu masuk rumah sakit, paket obat tidak cocok, saudara-saudara. Dan saya nonton satu kesaksian di televisi seorang hamba Tuhan yang punya penyakit seperti saya, dan dia meyakini firman Tuhan dan sembuh. Jadi saya bilang begini, kalau begitu Pak, yakini saja hamba Tuhan, yakini saja firman Tuhan, pasti sembuh. Saya bilang kalau tidak sembuh berarti mama semua minta suami baru kalau begitu. Dalam keadaan pergumulan itu, kan kalau saya minum obat, sepanjang hari saya seperti orang mabuk. Kenapa saya tahu rasanya mabuk? Saya mau jujur, saya pemabuk dulu sebelum jadi pendeta, saudara-saudara. Dan saya tahu bagaimana mabuk sepanjang hari. Waduh, akhirnya saya berhenti dan meyakini firman Tuhan. Markus 11 ayat 21, kalau 1:24, apapun yang kamu doakan, kamu percaya, kamu menerimanya. Kamu akan menerimanya. Dan saya mulai berdoa setiap hari. Dalam intimidasi iblis, kamu akan mati, kamu akan mati. Itu tahun 2024 kalau salah. Setiap hari, setiap minggu saya berkatakan, saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang saya doakan, saya percaya saya menerima, saya terima. Hari ini saya terima Tuhan. Padahal belum bisa bangkit, saudara-saudara. Masih tidur, bangun pun susah. Hari kedua seperti itu, hari ketiga, 1 minggu. Belum sembuh-sembuh, 1 bulan, 2 bulan. Tapi semakin lama semakin kuat, itu luar biasanya. Kalau tidak salah bulan ke-6, saya bilang tidak mati-mati ini. Ternyata firman Tuhan itu hidup kalau dilakukan. Amin. Saya melihat bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah berjanji. Tuhan kalau berjanji tidak pernah tidak melakukan. Asal kita sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan janjikan. Dan firman Tuhan ini sudah digenapi sejak dari dulu kala sampai sekarang, tidak pernah meleset, saudara-saudara. Nah, 3 hal ini penting bagi orang percaya dari perkataan Tuhan Yesus tadi. Mendirikan rumah yang kokoh itu butuh Tuhan Yesus yang di sana. Butuh firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus di sana. Dan butuh kita melakukan firman Tuhan. Dan memiliki pola hidup setiap hari seperti ini. Kata Tuhan Yesus, kita sama seperti orang yang sedang mendirikan rumah kita. Di atas dasar batu, karang yang kokoh dengan fondasi yang kuat. Sehingga ketika ujian itu datang. Saya pinjam kata-kata Pastor Stephen. Ujian itu pasti datang. Badai itu pasti datang, saudara-saudara. Tapi ketika rumah kita didirikan di atas batu, tidak akan menggoyahkan, menenggelamkan rumah kita. Ada yang di sini saudara yang mau rumahnya dihantam badai? Atau tiba-tiba sementara tidur, di Manadokan ini banyak peristiwa itu seperti itu. Sementara tidur tiba-tiba tempat tidur kita sudah hanyut. Tahun 2014 banyak sekali yang mengalami hal seperti itu. Dan saya percaya di tempat ini tidak yang mau mengalaminya. Nah, oleh sebab itu Yesus karena kasihnya dia mengajarkan kita hal seperti ini. Begitulah yang akan terjadi dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Khotbah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 5 tadi sampai Matius 7. Akhirnya dari firman Tuhan perkataan Yesus itulah yang dia katakan, yang Tuhan Yesus katakan. Karena saya percaya bahwa khotbah Tuhan Yesus di bukit itu adalah khotbah yang sangat luar biasa. Yang mengajari kita banyak hal. Di situ kita akan belajar apa yang namanya ucapan bahagia. Ada yang namanya bagaimana menjadi garam dunia. Yesus dan hukum Taurat. Bagaimana berdoa, saudara-saudara. Hari-hari ini kita butuh lebih deep lagi dalam doa. Karena seharusnya semakin banyak tantangan, semakin dalam kita mengenal Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kita ide yang baik untuk menghadapi dunia yang lemah ini. Kita diajar bagaimana berpuasa. Bagaimana sih mengumpulkan harta benda yang benar. Bagaimana menghadapi kekhawatiran.
bagaimana menghakimi apa yang kudus dan yang berharga, bagaimana pengabulan doa terjadi, bagaimana jalan yang benar, dan ada lagi bagaimana menghadapi pengajaran yang sesat. 21 khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, saya percaya akan memberi pengaruh kepada kita. Kenapa? Karena khotbah gembala kita saja itu berpengaruh. Apalagi khotbah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajari tentang kualitas di khotbah ini. Dia mengajar tentang kekuatan. Dia mengajar kita tentang kebijaksanaan. Dia mengajar kita tentang daya tahan. Dan itu yang saya percaya sedang dibutuhkan oleh dunia ini di zaman ini. Gembala saya selalu bilang di zaman now butuh orang yang unity, berdoa siang dan malam, bergandengan tangan untuk menjadi pelita bagi dunia ini. Dan yang luar biasa saudara-saudara, kita sebagai generasi yang ada di akhir zaman ini, saya ulangi, di ujung akhir zaman ini, banyak orang meyakininya. Ternyata firman Tuhan ini di Matius 7 juga mengajar kita bahwa melakukan mujizat sekalipun belum tentu masuk surga, saudara-saudara. Kita harus melakukan firman Tuhan sebaik-baiknya. Tidak semua orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat? Berapa orang di antara kita yang setiap hari melakukan mujizat? Saking dekatnya kita dengan Allah. Tapi itu tanda awas bagi kita sebagai generasi sekarang. Kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena mungkin satu pertanyaan yang bisa datang kepada kita. Kalau Tuhan datang sebentar malam atau besok saudara-saudara, apakah kita sudah siap? Nah, itu yang diajarkan oleh gembala saya. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 10 berkata, 1 Korintus 3 ayat 10, saya bacakan firman Tuhan ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus dibangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa yang dimaksud oleh Tuhan rumah atau bait Allah itu adalah kita sendiri, saudara. Kita harus dibangun di dalam dasar yang kuat dalam kehidupan kekristenan kita. Dan saya percaya yang mengalami bagaimana Tuhan menjadi gembalanya, kita akan setuju bahwa Jesus is the best mentor. Yang terbaik yang telah membuktikan pelayanannya. Dia telah mengubah setiap orang yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Ada murid-muridnya yang awalnya biasa-biasa saudara-saudara. Tetapi hanya dalam 3,5 tahun ia telah membangun murid-murid yang saya boleh katakan tahan badai saudara-saudara. Yang awalnya mungkin tidak. Seperti Petrus, mungkin tidak. Tetapi ketika dia hidup dengan Tuhan, sepertinya cuma pendek saja saudara-saudara. Tetapi itu telah memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam hidup murid-muridnya. Sehingga orang-orang ini telah memberkati dunia ini sampai generasi kita. Firman Tuhan berkata yang saya sangat suka, mereka adalah orang-orang yang telah menjungkir balikan dunia dengan Injil. Nah begitu luar biasanya pelayanan dari murid-murid Yesus yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa gereja juga akan kuat kalau di dalamnya ada rumah atau ada jemaat yang
kuat, dan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara-saudara. Kalau saja jemaat di mana-mana tidak tergoncangkan, maka gereja itu akan kuat. Kalau rumah demi rumah kita, di mana seharusnya di sanalah dimulai segala sesuatu. Karena saya percaya bahwa seharusnya di rumah itu kita memulai pencapaian kita. Saya kasih contoh, kalau bapak mau ke tempat kerja, kalau istrinya menyiapkan sarapan dengan baik, dengan senyum, dengan mengikuti apa yang baik, saya percaya dia akan bekerja dan punya pencapaian yang baik. Tapi jangan tanya kalau misalnya bapak mau kerja, ada piring terbang pergi, saudara-saudara. Itu bahaya. Jadi segala sesuatu dimulai dari sini. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan persekutuan yang indah seperti gereja kita di Family Cell. Kalau kita di gereja kami namanya Cool, Community of Love. Mereka bertumbuh di situ. Mereka tidak terkontaminasi dengan ajaran sesat di sini, saudara-saudara. Karena dunia ini ada di tangan kita. Seluruh dunia ada di tangan kita. Kita salah buka aja. Itu berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya, saudara-saudara. Maka kita percaya generasi kita menjadi generasi harapan untuk gereja lebih hebat lagi di generasi sebelumnya. Itu kerinduan pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara. Melahirkan generasi yang lebih baik dari generasi saya. Saya bilang ke Pastor Steven tadi, saya memang tahu-tahu sudah tua, saudara-saudara. Karena saya pelayanan di kebanyakan di Departemen Pemuda dan Anak di Gereja Bethel. Dari masih muda tiba-tiba ternyata sudah tua. Dan sekarang mulai pengembalaan. Maka saya minta masukan-masukan bagaimana mengembalakan jemaat. Karena memang saudara, itu kesaksian bagaimana kita membina anak-anak muda yang kadang-kadang mereka karena dikatakan anak muda segala-galanya. Mudah tersakiti, mudah baper, mudah kadang-kadang dia bilang, aduh Pak Gembala kita tidak bisa, mau izin ini pelayanan kenapa ini rintik-rintik. Ya ini kan mudah menyerah, saudara-saudara. Harusnya lebih hebat dari generasi kami itu, mau badai api kita maju, saudara. Nah itu dimulai dari rumah, saudara-saudara. Dan semakin kuat dasar yang kita bangun, maka saya percaya semakin tinggi dan semakin besar bangunan yang kita bisa buat. Kenapa bangunan sekarang mulai tinggi-tinggi? Karena fondasinya kuat. Karena fondasinya adalah batu bukan pasir. Ketika badai datang dia tidak akan, banjir datang dia tidak akan jatuh roboh. Karena fondasinya kuat. Demikian juga kita membangun keluarga kita. Dan saya percaya pastoral di tempat ini mengharapkan seperti itu. Jemaat di sini harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Supaya gereja ini bisa bersinar lebih lagi. Dia dibangun lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Rencana berapa tingkat Pak Pendeta ini kalau mau di... Jemaat harus tahu bagaimana mensupport pelayanan ini. Amin, saudara-saudara. Ada yang diam ini. Saya punya kesaksian 6 bulan terakhir ini kami pelayanan, Tuhan bukakan pelayanan di sekolah-sekolah. Di SD, mulai dari SD, saudara-saudara. Di SMP, SMU, mahasiswa hari-hari ini. Dan awalnya saya mau bilang itu kita terbeban dengan generasi, karena pelayanan generasi dari muda. Berdoa keliling, hampir setiap minggu doa keliling, mendoakan mereka, doa topang untuk pelayanan di generasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bukakan dan ribuan anak dalam pelayanan beberapa sekolah, hampir 10 sekolah sekarang dan masih terus berlanjut. Dan kami mendapati bahwa 80%, jadi ada sekolah-sekolah yang jumlahnya biasanya 500 anak, 750 paling banyak ya Pak. Kami mendapati 85% itu generasi ini generasi yang rapuh, saudara-saudara. Yang kalau kita mau bilang itu belum pelayanan, baru belum dijamah Tuhan sudah nangis. Itu kasihan mereka, kasihan. Sangat-sangat rapuh. Saya mau bersaksi ada seorang anak, waktu dia pulang, jadi 85%, ini cuma mewakili 85%. Seorang anak waktu pulang ke rumahnya, entah di mana bapaknya sudah lari, mamanya sudah lari, tinggal di oma dan opanya. Dia diikat oleh opanya karena mungkin opanya tiba-tiba mabuk, digantung sudah.
Dan itu bukan cuma jangka waktu berapa detik, menit, itu lama. Dan dia kepahitan waktu kita bersaksi. Kenapa menangis? Dia bersaksi, saya pernah digantung upah saya. Itu yang terjadi keluarga hari-hari ini. Dan kita tidak boleh menutup mata. Amin. GBI Gila harus melihat itu. Kita harus melihat itu, generasi kita. Nah, itu tidak mudah untuk melepaskan kepahitan dari seorang anak. Dan saya banyak berbicara dengan kepala sekolah. Jadi biasanya kami diberi waktu untuk ibadah dari jam 7.45. Itu biasanya sampai selesai ini jam 9 atau jam 10. Itu bilang, sorry Bu, ini sudah terlambat. Tidak apa-apa. Karena mereka sudah dilawat Tuhan. Sudah dijamah Tuhan. Generasi ini butuh Tuhan. Dan saya boleh katakan tidak mudah anak ini melupakan kepahitannya. Oleh sebab itu banyak yang baru SMP sudah jadi tawuran. Sudah terlibat dengan narkoba. Sudah terlibat dengan minuman keras. Di sana diminut. Di daerah Manado ini tidak ada. Amin. Karena ini lingkungan kita, saudara-saudara. Itu terjadi, itu betul-betul sangat mengkhawatirkan, saudara-saudara. Pelayanan mahasiswa kemarin saya bilang ke PR1 atau PR3. Saya miris juga melihat mahasiswa yang belum selesai kos-kosan, sudah dibiayai oleh keluarganya. Tiba-tiba gantung diri, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi. Inilah yang menjadi PR kita hari-hari ini. Maka oleh sebab itu mereka butuh Tuhan sama seperti kita. Mereka butuh gembala. Mereka butuh firman Tuhan. Di Jawa pelayan-pelayan kita itu yang menyampaikan firman Tuhan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Ada roti hidup itu yang orang lain, gereja lain atau agama lain tidak mau orang jemaatnya mendengarnya. Kita butuh Tuhan, mereka butuh Tuhan, mereka butuh firman Tuhan. Dan mereka harus diajar untuk bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ajak pemusik, saudara. Sebentar lagi kita akan selesai. Dan kita adalah anak-anak yang kita berharap kita punya anak-anak, kita punya pelayan-pelayan, kita punya jemaat Tuhan yang kuat, yang siap diutus ke dalam dunia yang sekarang ini faktanya ada seperti ini, saudara-saudara. Dan biarlah kita semua berdoa itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Terakhir saya mau bersaksi, satu kali di tahun 2021 itu zamannya corona. Dan tema gereja kita juga adalah Strong Church waktu itu. Dan saya berharap sebagai seorang pemimpin, karena waktu itu apa yang saya alami, saya punya 2 anak. Di rumah saya, istri saya dan 2 anak, 4-empatnya kena delta yang paling mematikan ya. Jadi baru dengar aja corona virus delta itu sudah setengah matinya. Terus kita berpikir siapa yang kasih makan, siapa yang akan kasih vitamin, siapa yang akan kasih kita obat-obatan atau menghiburkan kita. Nah itu yang dilakukan oleh family cell saya, saudara-saudara. Mereka bahkan saya sampai merasa tidak enak karena salah satu gembala kul saya justru akhirnya setelah saya dia kena lagi. Tapi puji Tuhan tidak ada yang lewat, semua amin, aman-aman. Karena Tuhan. Karena satu hari kita akan berharap sebagai seorang pemimpin, kita akan berharap, pasti berharap. Kalau ujian itu datang, dia pasti akan berharap jemaatnya bukan cuma suka hadir di ibadah ini, bukan cuma pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Karena itu dasar yang kuat bagi orang-orang yang memiliki kemenangan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh saja kita bangkit berdiri, saudara? Mari berapa saat kita merenungkan keberadaan kita, saudara. Mungkin engkau merasa engkau adalah gereja yang kuat. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Sekali perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan biarkan itu kita bawa di luar sana, saudara-saudara. Bukan cuma kita yang menikmati itu,
Tapi sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, biar kita juga menjadi garam dan terang dunia. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita mulai dari awal. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Katakan, jadikan aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka badai pasti datang, masalah pasti datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi rumah yang kokoh atau tidak? Karena apapun yang datang Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki rumah yang kokoh, kita tidak akan terhanyut. Kita tidak akan terbawa oleh arus apapun itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar. Yang perlu kita lakukan adalah kita menghadirkan hadirat Tuhan di rumah kita. Rumah bukan sekedar bicara soal gedung rumah. Bukan sekedar berbicara soal gereja. Tetapi berbicara tentang saya dan saudara yang adalah bait Allah. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita tetap menghadirkan hadirat Allah dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak? Atau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan atau tidak? Kita nggak akan menjadi kuat, kita tidak mungkin bisa berdiri kokoh di tengah-tengah masalah pergumulan tanpa menghadirkan Tuhan. Tanpa ada firman Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini membuat kita mengerti. Membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang kuat, yang kokoh. Sehingga keluarga kita melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Gereja kita melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pastor Carlo dalam pelayanannya, dalam pengembalaan, di dalam pekerjaannya. Sebagai suami juga Tuhan terus berikan hikmat membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.